Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi FKUNS. Bersama saya, Nafa Unisa, Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS Angkatan 2019. Kita akan belajar bersama mengenai traktus respiratorius, khususnya trakea, bronkus, dan juga bronkiolus. Nah, teman-teman masih ingat kan bahwa traktus respiratorius secara struktural dibagi menjadi dua, yaitu saluran respiratorius bagian atas dan bawah. Nah, trakea ini termasuk dalam traktus respiratorius yang bagian atas, sedangkan secara fungsional, trakea merupakan zona konduksi yang fungsinya menghantarkan udara ke pulmo. Oke, kita mulai. Jadi, trakea itu merupakan suatu tabung kartilaginea, lanjutan dari laring hingga ke pangkal bronkus. Ini adalah trakea. Trakea memanjang dari cartilago cricoidea sampai incisura jugularis dan berada di anterior dari esofagus. Pada preparat, ini adalah trakea di depan dari esofagus. Pada orang dewasa, panjang trakea sekitar 11,25 cm dengan diameter 2,5 cm. Sedangkan pada bayi, panjang trakea sekitar 4-5 cm dengan diameter sekitar 3 mm. Trakea letaknya di linea mediana, dapat diraba di bawah kulit di sebelah inferior dari laring, berlanjut hingga incisura jugularis saat masuk ke mediastinum superius. Nah, secara skeletopis, trakea terletak setinggi vertebra cervical 6 hingga vertebra thoracal 4 atau 5 yang kemudian bercabang menjadi bronchus primarius dexter et sinister. Menurut letaknya, trakea terbagi menjadi trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis. Nah, sekarang kita sudah mengetahui letak dari trakea. Selanjutnya kita akan mempelajari penyusun dari trakea. Nah, dinding lateral dan anterior dari trakea disusun oleh cartilago trachealis, di mana cartilago trachealis ini merupakan cartilago hyalin yang dihubungkan oleh jaringan pengikat padat. Cartilago trachealis berjumlah 16-20 yang berbentuknya seperti tapal kuda atau seperti huruf C sebagai penyokong untuk mencegah kolaps. Nah, antara cartilago trachealis satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ligamentum annulare trachealis. Nah, karena bentuknya huruf C, dinding posterior trakea tidak disusun atas cartilago, melainkan ditutupi oleh serabut otot polos, yaitu musculus trachealis. Dan juga jaringan pengikat elastis yang memungkinkan perubahan diameter trakea selama inspirasi atau ekspirasi. Nah, trakea kemudian bercabang menjadi bronchi primarius dexter et sinister yang percabangannya disebut bifurcatio trakea setinggi vertebra thoracalis 4 pada bronchus sinister dan vertebra thoracalis 5 pada bronchus dexter. Dan bagian dalam dari percabangan ini ditandai dengan adanya penonjolan yang disebut dengan carina. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari vaskularisasi dan inervasi dari trakea. Yang pertama adalah vaskularisasinya. Trakea mendapat suplai darah dari arteri tiroidea inferior, sedangkan aliran venosanya dialirkan ke plexus tiroideus yang disusun oleh vena tiroidea inferior. Sedangkan untuk inervasinya, inervasi simpatis dari trakea diinervasi oleh truncus sympathicus, sedangkan parasimpatisnya diinervasi oleh nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kedua komponen persarafan ini bekerja secara antagonis dalam mempersarafi otot polos trakea maupun kelenjar mukosa trakea. Yang terakhir mengenai trakea yaitu aliran limfe. Limfe trakea mengalir ke dalam nodi limfatiki pretracheales dan paratracheales dan juga ke dalam nodi lymphoidei cervicalis profundi. Nah, saluran selanjutnya setelah trakea yaitu bronkus. Bronkus sama seperti trakea merupakan saluran respiratorius bagian bawah dan merupakan zona konduksi. Yang pertama ada bronkus primarius yang terbentang dari bifurcatio trakea di vertebra thoracal 4 atau 5 sampai ke hilum pulmonalis. Nah, tiap bronkus primarius nantinya akan bercabang menjadi bronkus secundus atau bronkus lobaris yang jumlahnya sesuai dengan jumlah lobus tiap pulmo. Tiap bronkus primarius memasuki radix pulmonalis dan berjalan melalui hilus pulmonalis ke dalam pulmo. Nah, terdapat perbedaan antara
bronchus primarius dexter dan bronchus primarius sinister. Yang pertama dari ukurannya, untuk bronchus primarius dexter ukurannya lebih pendek dengan diameter yang lebih besar atau lebih lebar. Sedangkan bronchus primarius sinister lebih panjang dengan diameternya lebih sempit. Untuk posisinya, bronchus primarius dexter lebih tegak atau vertikal, sedangkan untuk bronchus primarius sinister lebih datar atau lebih horizontal. Nah, karena perbedaan ini, benda asing itu akan lebih mudah masuk ke pulmo kanan selama inspirasi karena bronchus primarius dexter yang posisinya lebih vertikal sehingga lebih mudah terkena infeksi. Nah, selanjutnya ada bronchus secundus atau bronchus lobaris. Terdapat penamaan bronchus secundus berdasarkan letaknya terhadap arteri pulmonalis. Jadi, bronchus secundus yang letaknya di atas dari arteri pulmonalis disebut dengan bronchus secundus F arterialis. Sedangkan yang terletak di bawah arteri pulmonalis disebut dengan bronchus secundus hip arterialis. Nah, bronchus secundus ini berjumlah 3 buah. Untuk bronchus secundus dexter berjumlah 3 buah sesuai dengan jumlah lobus pulmodexter. Bronchus secundus dexter masuk ke hilum pulmonalis setinggi vertebra thoracalis 5. Nah, bronchus secundus dexter terdiri dari satu bronchus secundus F arterialis yang dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis dan dua bronchus secundus hip arterialis yang dipercabangkan ketika masuk ke hilum pulmonalis. Selanjutnya adalah bronchus secundus sinister yang berjumlah 2 buah karena lobus pulmo sinister terdapat 2. Nah, bronchus secundus sinister masuk ke hilum pulmonalis setinggi vertebra thoracalis 6 dan keduanya merupakan bronchus secundus hip arterialis yang dipercabangkan ketika masuk hilum pulmonalis. Nah, tiap bronchus secundus nantinya akan bercabang menjadi bronchus tertius yang mengikuti jumlah segmen tiap lobus pulmo atau segmen bronchopulmonaris. Nah, bronchus tertius atau bronchus segmentalis ini memiliki jumlah sesuai dengan jumlah segmen tiap lobus pulmo dan penamaannya pun sesuai dengan nama segmen pada pulmo. Nah, di dalam tiap segmen bronchopulmonalis, bronchus tertius bercabang terus berulang kali, akhirnya menjadi bronchioli yang akan bercabang lebih lanjut dan mensuplai area permukaan respirasi. Nah, paru kanan memiliki 10 segmen, sehingga terdapat 10 bronchus segmentalis, sedangkan paru kiri memiliki 8 atau 9 segmen, karena bronchus segmentalis 1 dan 2 bergabung menjadi bronchus segmentalis apico-posterior dan tidak terdapat segmen 7. Selanjutnya adalah bronchiolus. Bronchus tertius tadi kemudian bercabang menjadi bronchiolus yang sudah tidak memiliki kartilago. Nah, tiap bronchiolus akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis ini kemudian merupakan suatu zona konduksi terakhir pada tractus respiratorius. Setelah dari bronchiolus terminalis, udara akan berlanjut ke percabangannya, yaitu bronchiolus respiratorius, yang merupakan zona respiratorius pertama, kemudian masuk ke ductus alveolaris, sacculus alveolaris, dan berakhir sebagai alveolus. Nah, teman-teman, sekian pembahasan mengenai trakea, bronchus, dan bronchiolus yang merupakan tractus respiratorius bagian bawah. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.